Di ujung timur Indonesia, tersembunyi sebuah kampung kecil bernama Napanyaur, dikelilingi hutan, laut, dan gunung. Tempat di mana alam memberikan segalanya, tapi perhatian datang setengah hati. Disinilah cerita dimulai, bukan tentang kekayaan alam, tapi tentang manusia yang bertahan dalam senyap. Budaya mereka bukan untuk dilihat, tapi untuk dihidupi. Dari nyanyian adat hingga tarian kaki di tanah basah, semua adalah bahasa untuk mengenang dan menghormati yang datang sebelum mereka. Meski modernisasi mengetuk, mereka tetap menjaga. Kalau kehilangan budaya, berarti kehilangan jati diri. Ukiran itu menunjukkan ciri khas masing-masing adat atau ciri khas budaya masing-masing suku yang ada di Papua pada umumnya, tapi pada khususnya di sini, di kampung ini atas nama Kampung Napanyaur, itu menunjukkan karakter hidup masing-masing suku yang berada di masing-masing kampung. Itu menceritakan dan menunjukkan di ukiran yang sudah dibuat masyarakat setempat di situ. Masyarakat di sini jadi sering biasanya ada tamu dari luar yang sering datang. Itu sudah kebiasaan masyarakat di sini bahwa itu sudah jadi tradisi mereka untuk kalau ada tamu seperti itu mereka harus menjemput. Di tanah ini penuh emas, penuh kayu mahal, penuh tambang. Tapi mereka, buku pun susah didapatkan. Pemerintah pernah datang bawa janji, tapi yang tinggal hanya bekas tapak sepatu. Di sini, makanan bukan sekedar isi perut, tapi warisan yang hidup dari satu generasi ke generasi. Oke, makanan pokok di daerah Napanyaur ini sendiri adalah makanan yang terbuat dari sagu, dan sagu sendiri berasal dari pohon sagu yang dipotong, dan proses pertamanya itu tentunya diparut ataupun ditokok. Biasanya mama-mama di sini tokok ataupun parut. Nah, kalau kita lihat ke sebelah sini ada proses yang dilakukan oleh mama-mama untuk meramas sagu. Nah, hasil ramasannya ini nanti akan turun ke bawah menjadi sari patinya, dan patinya itu yang akan digunakan untuk menjadi bahan bakar pembuatan makanan pokok yang dari sagu seperti papeda mungkin, seperti sagu bakar dan lain sebagainya. Dan hari ini juga kita akan melihat proses pembuatan sagu bakar oleh mama. Kita mau bikin sagu kelapa. Nah, kalau dari sagu kelapa mungkin orang bilang oh bungkusannya juga harus dari daun kelapa. Tapi di sini bahannya sagu, terus kelapa, dan juga yang spesialnya di sini dibungkus namanya dengan sama daun bobo khas dari Papua. Mari kita kerjakan. Sagu, ikan, daun muda dari hutan, semuanya diolah dengan tangan sendiri. Bukan dari resep di buku, tapi dari ingatan para leluhur. Mereka tidak memiliki supermarket, tapi tak pernah kelaparan. Alam adalah dapur, dan cinta adalah bumbunya. Ini dia sagu bakar ala Napanyaur. Mari kita coba.
Enak, enak sekali. Perpaduan antara kelapa dan juga gurih dari asin. Dan ada smoky-smoky-nya, asap-asapnya. Mantap juga. Makanan khas dari Papua, sagu bakar. Untuk mata pencaharian di sini tidak menetap. Kadang ada yang mencari di laut, tapi juga ada di darat. Untuk mata pencaharian tetap di sini memang tidak ada, tidak jelas begitu. Untuk hasil alam di sini untuk kita dapat mengekspos keluar itu memang sangat susah. Karena jarak jauh dari sini ke perkotaan itu sangat membutuhkan BBM, kemudian transportasi. Jadi ini memang salah satu hambatan juga kepada kami di kampung sini. Jadi masalah ekonomi di sini memang tidak menentu juga. Karena aksesnya itu hanya laut, jadi kita hanya menggunakan perahu motor dan waktu mungkin. Apalagi kita dalam hal cuaca, untuk perjalanan laut ini kan sangat wanti-wanti gitu. Kita harus melihat cuaca, bagaimana angin, gelombang, dan sebagainya. Dan sampai ke kota itu juga bukan hal yang cepat, karena memang waktunya memakan waktu perjalanan yang lumayan lama. Dan apalagi kita tidak tahu mungkin di depan kita bagaimana cuaca yang tiba-tiba mendung, tiba-tiba hujan seperti itu. Jadi di Napanyaur sendiri, orang yang berpendidikan kita bisa hitung bahwa mereka bisa hanya sampai di SD dan SMP saja, tidak sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Mungkin itu lebih kepada keterbatasan daripada masyarakat itu sendiri, karena ekonomi mereka tidak dapat mengangkat atau memaksa mereka atau membuat mereka lebih giat lagi untuk mengejar cita-cita lebih tinggi, karena yang menjadi tolak ukur atau patokan mereka hanya sampai SD dan SMP saja. Di kota, kita sibuk berbicara tentang digital. Di sini mereka bahkan tak punya sinyal. Ironis bukan? Anak-anak yang punya sumber daya malah ditinggal paling belakang. Mereka tidak marah, mereka tidak menuntut, mereka hanya menunggu dalam diam sambil menggambar mimpi di atas pasir. Kenapa tidak ada guru di tempat itu? Banyak di daerah 3T seperti di Papua ini mereka punya kendala, yaitu kata istilahnya kampung tengah mereka tidak diisi. Jadi hanya mengajar tapi tidak ada perhatian dari pemerintah, dari kepala sekolah, dari provinsi atau dari dinas kependidikan. Biasanya hanya dikasih taruh di satu daerah tapi tidak diperhatikan. Karena sistem di sini biasanya setiap tahun itu kontrak harus dilanjutkan. Jika tidak dilanjutkan, maka ada banyak guru yang keberatan datang ke desa kembali untuk mengajar karena tidak terpenuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka juga. Pagi datang tanpa alarm, matahari jadi jam, dan langkah jadi ukuran waktu. Anak-anak ke sekolah berjalan kaki tanpa sepatu. Di kelas kecil dengan papan tulis yang mulai pudar. Guru datang tak menentu, tapi mereka tetap datang. Karena bagi mereka, belajar bukan kewajiban, tapi harapan. Jika dia menyinari bumi yang diikuti oleh satelit bernama bulan, dia juga dapat cahaya. Iya kan? Berarti kita sesama manusia harus saling adil, beradab, tahu sopan santun. Setelah ada tangan pengharapan di kampung ini memang sudah ada perubahan, mulai dari peningkatan pendidikan, dari tingkat
tingkat rendah sampai dengan tingkat SD, mau menjelang ke tingkat SMP. Itu memang banyak hal yang kami sudah amati sangat ada perubahan di kampung ini. Pada khususnya menyangkut pendidikan. Dulu itu anak-anak kami semenjak masih ada YPK, Impres maupun negeri, itu belum semaksimal mungkin. Tapi setelah ada Tangan Pengharapan, dengan penuh rasa kasih, itu kami sangat, orang tua di sini sangat berterima kasih kepada yayasan itu karena ada banyak perubahan yang kita sudah alami. Dan apa yang telah dilakukan oleh Tangan Pengharapan sudah berbuah dengan baik. Yang pertama itu tentunya sudah mengirimkan anak-anak ke sekolah asrama Tangan Pengharapan seperti yang pertama ada di Jakarta, di Biak, dan juga di Merauke. Dan anak-anak tersebut yang suatu saat nanti dirindukan menjadi seorang pemimpin di tempat ini, kembali ke tempat ini untuk membangun kampung halaman mereka. Aku bisa, aku berani, walau langit tak selalu cerah, kan ku kejar bintang tinggi dengan hati yang tak pernah lelah. Karena anak Papua juga anak Indonesia, mereka pantas bermimpi, pantas tumbuh, pantas diperjuangkan. Disinilah arti Indonesia yang sebenarnya. Bukan tentang siapa yang paling maju, tapi siapa yang tak ditinggal sendiri saat berjalan. Mereka juga Indonesia. Mari berjalan bersama mereka. Langkahku akan jadi bukti, ku bawa mimpi anak negeri, terbang tinggi sampai jadi